Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari wawancara kami ke UMKM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Rabani. Saya Denis Syaputra. Saya Saka Mufti ketiga. Sebelum mulai presentasinya, kita rewind ke sesi wawancara dulu ya. Eh, dari semua menu dari yang ibu jualan ini yang paling best seller di satu harinya itu di menu apa ya Bu kalau boleh tahu? Kebanyakan di Mantap 2, Di Mantap 2 ya. Kalau boleh tahu harga jual per porsinya itu di Mantap 2 itu berapa ya? 15.000. 15.000. Buat operasionalnya nih kayak gas terus listrik sama yang buat tempat makannya itu kira-kira berapa totalnya Bu satu bulannya? Satu bulan kalau gas dihitungnya kan tiga hari sekali lah ganti gas itu. Paling kalau seminggu 2 kali kan. Ya, Jadi kalau sebulan 4 kali jadi 8 lah, 8 tabung itu bisa. satu tabung berapa? Satu tabung 24.000. Berapa? 24. 24. Kalau ini ada sewanya nggak Bu? Sewanya enggak, kita kan ini aja apa? Iuran bulanan aja. Berapa itu? 500. 500 satu bulan. Terus kalau misal untuk buat satu porsi yang mantap dua tuh kira-kira kayak bahan-bahan baku yang kayak ini kulit terus telur gitu-gitu habisnya di berapa ribu ya Bu? Kalau boleh tahu. Satu bulan apa satu ini? Satu porsi. Oh, satu porsi. Habis biayanya. Kadang-kadang sih nggak pasti juga, soalnya kan kita bahan tuh ada naik, ada turun gitu. Kalau hari Minggu ini Minggu ini berapa ya? Belum dihitung juga. kalau minggu kemarin Pendapatan satu minggu gitu. ya Satu minggu pokoknya kalian minimal adalah di atas 3 juta gitu. dan lebih ya. Oke. Pada proyek ini, kami menganalisis sebuah UMKM kuliner, yaitu usaha nasi telur yang menjual nasi dengan toppingnya itu telur, kulit, dan juga eh, sambal dan lalapan dengan harga 12.000 sampai dengan 15.000 per porsinya. Dalam analisis ini, kami menggunakan kami patok dengan harga 15.000 per porsinya untuk memudahkan gitu. Kita masuk ke tujuan analisis. Tujuan proyek ini adalah untuk mengetahui struktur biaya usaha, lalu ada menghitung fungsi biaya dan fungsi pendapatan. Yang ketiga ada menentukan BEP atau panjangannya itu break even point, dan nanti untuk mengetahui potensi keuntungan dari UMKM tersebut. Yang pertama ada data biaya. Yang pertama ada biaya tetap atau sering kita ketahui sebagai fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tetap harus dibayarkan walaupun jumlah produksinya itu berubah. Perhitungan biaya tetap pada UMKM ini adalah FC fixed cost sama dengan 24.000 dikali 8 ditambah 500 ditambah 250.000. Penjelasannya yaitu 24.000 dapat kita ambil dari uang pembelian gas. Menurut kata penjual, satu minggu itu sekiranya 2 tabung gas, di mana yang harganya 24.000 dikali dengan 4 minggu, yang totalnya ada 8. 500.000 itu adalah uang untuk penyewaan lapak, dan nanti ada 250.000 itu untuk digunakan biaya listrik, seperti untuk lampu, rice cooker, kipas, dan juga lain-lain. Nah, sehingga dapat kita totalkan fixed cost-nya adalah 942.000. Lalu
ada biaya variabel atau biasa kita sebut sebagai fixed cost. Biaya variabel merupakan biaya yang sering berubah sesuai dengan jumlah produksi dari porsi nasi telur tersebut. Adapun komponen-komponen biaya variabel per porsi terdiri dari ada beberapa item yaitu beras, telur, minyak, minyak dan gas, sambal dan lalapan dan juga kemasan. Ini adalah 7.500 ini adalah total dari keseluruhan variabel cost untuk membuat satu porsi nasi telur yang dimana ini item-item ini dibeli di toko-toko grosir untuk tetap eh, mendapatkan UMKM itu tetap mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada fungsi biaya dan pendapatan dirumuskan sebagai TR dalam kurung Q sama dengan P kali Q, yaitu total revenue dalam kurung quantity sama dengan price kali eh, quantity. Karena harga jual per porsinya itu 15.000, maka TR-nya sama dengan Q seperti itu. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Denis. Di sini saya akan membahas analisis break even point-nya. Nah, break even point terjadi ketika TR sama dengan TC, yaitu 15.000 Q sama dengan 942.000 ditambah 7.500 Q. Nah, di sini 15.000 Q-nya dikurang 7.500 Q sama dengan 942.000. 7.500-nya ini sama dengan 942.000. Nah, Q-nya 125,6 atau 126 porsi. Artinya, usaha akan mencapai titik impas ketika berhasil menjual sekitar 1.206 porsi nasi telur. Jika penjualan melebihi 126 porsi, maka usaha memulai memperoleh keuntungannya. Nah, di sini ada estimasi keuntungan. Jika UMKM berhasil menjual 150 porsi, maka pendapatannya TR sama dengan 15.000 dikali 150 sama dengan 2.250.000 rupiah. Biayanya di sini TC sama dengan 942.000 ditambah dalam kurung 7.500 dikali 150 balas kurung sama dengan 2.067.000. Kita masuk ke keuntungannya. Di sini ada profitnya sama dengan 2.250.000 dikurang 2.067.000. Maka keuntungannya yang didapat itu sebesar 183.000. Masuk ke bagian fungsi kuadratik. Dalam bisnis ini pendapatan tidak selalu tetap. Jika ada pelanggan yang memesan lebih dari 25 kotak, kita memberikan diskon 1.000 per porsi sebagai strategi untuk menarik pembeli dalam jumlah besar. Di sisi lain, biaya juga bisa membengkak jika produksi terlalu dipaksakan. Misalnya, ketika pesanan sangat tinggi akan muncul biaya lembur, risiko bahan baku yang terbuang karena terburu-buru, serta tambahan biaya operasional lainnya. Oleh karena itu, fungsi biaya kita berubah menjadi TCQ sama dengan 942.000 plus 7.500 Ki plus 10 Ki kuadrat. Sebagai kesimpulan, usaha nasi telur ini memiliki peluang keuntungan yang sangat baik. Kuncinya adalah kita harus mampu menjual di atas titik impas, yaitu minimal 126 porsi. Selama kita bisa menjaga efisien biaya produksi, mempertahankan harga jual yang stabil, usaha ini akan terus menguntungkan. Analisis matematika ekonomi ini membantu kita sebagai pelaku UMKM untuk melihat struktur biaya target keuntungan secara lebih jelas dan terukur. Mungkin segitu saja yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.